Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dalam kondisi mabuk, 2 orang pria di kota Makassar terlibat duel maut menggunakan senjata tajam. Salah satu pelaku tewas. Tertidur lelap, 2 warga di kota Makassar menderita luka bakar ringan akibat kebakaran sebuah rumah. Harga cabai rawit dan cabai besar di kota Parepare melonjak tajam. Cabai rawit dijual Rp70.000 per kilogram. Dua orang pria di kota Makassar terlibat duel maut menggunakan senjata tajam. Akibatnya salah satu pelaku tewas dan seorang lainnya dalam kondisi kritis. Duel berdarah dengan senjata tajam melibatkan 2 orang pria terjadi di kota Makassar pada Senin dini hari. Akibatnya salah satu pelaku tewas di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jalamari. Sementara seorang pelaku lainnya dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Korban tewas adalah Hamad berusia 30 tahun, sedangkan yang kritis bernama Ambo berusia 44 tahun. Duel maut itu terjadi di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jalamari, nyawa Hamad tidak tertolong. Sementara Ambo masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar karena luka tikam di bagian perutnya. Polisi menyita barang bukti badik yang digunakan oleh kedua pelaku. Menurut polisi, duel maut terjadi karena ketersinggungan di lokasi kejadian saat keduanya tengah mabuk. Tiba-tiba mereka terlibat duel dan mengeluarkan senjata tajam. Duel yang salah satunya mengakibatkan meninggal dunia, yaitu faktor masalah ketersinggungan. Berawal dari ketersinggungan sehingga terjadi perkelahian dan sama-sama menggunakan senjata tajam berupa badik. Satu meninggal dunia dan satu dalam kritis dirawat di rumah sakit. Kalau untuk sampai dia tersinggung ini seperti apa, Bang? Kemudian karena adanya kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman yang salah satunya itu karena pengaruh minuman keras dalam keadaan mabuk sehingga terpancing, tersulut emosi. Berarti dia langsung datangi korban ini, Bang? Dia mendatangi korban, kemudian mengajak untuk berkelahi dengan menggunakan senjata tajam. Jadi sama-sama membawa senjata tajam. Jenazah Hamad kemudian dibawa ke Kabupaten Goa dan sudah dimakamkan pada Senin siang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Kasus ruda paksa gadis di bawah umur oleh polisi gabungan di Kabupaten Goa mengungkap fakta baru. Pelaku ternyata merupakan seorang informan atau cepu di unit Jatanras Polres Goa. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan polisi yang nekat menilang korban hanya karena tidak menggunakan helm. Bahkan korban diberi uang ratusan ribu rupiah untuk tutup mulut. Kasus ruda paksa atau perkosaan terhadap anak di bawah umur oleh seorang polisi gadungan yang menghebohkan warga Kabupaten Goa mengungkap fakta baru. Pelaku berinisial AB yang telah ditangkap polisi tidak mengurangi niat korban untuk terus mencari keadilan. Apalagi pelaku adalah cepu atau informan yang sering mangkal di pos unit Jatanras. Kuasa hukum korban menyatakan korban diberi uang Rp500.000 dengan alasan sedekah agar korban tidak menceritakan peristiwa itu kepada orang tuanya. Ibu korban sempat mengadu kepada seorang polisi yang ada di posko tersebut, namun tidak direspon. Polisi hanya meminta maaf kepada ibu korban dan tidak melakukan tindakan hukum kepada pelaku. Pemerkosaan itu, si korban ini sempat bercerita kepada sepupunya bahwa tadi itu dia diperkosa sama oknum yang awalnya si korban ini berpikir bahwa itu anggota polisi. Saat itu sepupunya mengatakan melapor sebentar. Tapi pada saat itu oknum polisi, mungkin yang polisi organiknya ini pada saat itu lagi tidak ada di tempat. Akhirnya setelah pagi, setelah oknum polisi ini berdatangan kembali, si korban berceritalah kepada salah satu oknum polisi yang ada pada saat itu bahwa dia diperkosa sama anggotanya.
Saat korban bercerita, disitulah oknum polisi mengatakan bahwa itu bukan anggota, itu cuma bampol. Pelaku bakal dijerat pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga tidak mendapat pelayanan medis, belasan pasien Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa Senin siang memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Seorang wartawan yang ingin melakukan konfirmasi justru mendapat ancaman dari salah satu dokter. Siapa minta izin? Sama siapa? Saya minta izin dalam, mau ketemu Direkturnya di dalam, bagaimana aku saya minta izin? minta izin mau ketemu direktur. Inilah rekaman saat seorang tim medis Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa diduga melakukan intimidasi dan pengancaman kepada salah satu wartawan dari TV One pada Senin lalu. Wartawan tersebut bermaksud melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait pelayanan rumah sakit yang dinilai tidak maksimal di rumah sakit itu. Pak, hasil rapat Pak, gimana Pak? Soal pelayanannya Pak. Sang dokter diduga tidak terima saat sejumlah wartawan melakukan pengambilan gambar di tengah rapat internal pihak rumah sakit dengan sejumlah dokter spesialis. Konfirmasi dan klarifikasi dari wartawan dilakukan setelah belasan pasien yang sejak pagi hingga siang hari melakukan antrian untuk mendapatkan pelayanan medis, namun terpaksa harus pulang karena tidak adanya dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah itu. Padahal para pasien sudah mengambil nomor antrian. Mereka tidak mendapat konfirmasi terkait pelayanan medis dari dokter spesialis bahwa hari ini tidak ada. Pasien bahkan sudah menunggu hingga 4 jam. Apa karena gajinya mereka tidak digaji seperti apa Bu yang 7 bulan itu? Atau insentif semacam. Kan ini namanya Terus bagaimana masyarakat Bu yang tadi sudah pulang? apapun terjadi gojolak di Nah, tadi ada dokter, salah satu dokter kita dengar katanya sampai hari Jumat mereka akan mogok kerja. Ini sementara kami akan dulu koordinasikan semua dengan. Sampai dia mau mogok apa itu namanya Bu? Kendalanya? Apa karena tuntutan itu 7 bulan honor mereka. Nanti baru kita antar. Terus hasil rapat tadi apa di dalam yang dibahas Bu? Ini sementara kita mau urus dulu. Bu, kenapa pulang Bu? Tidak ada dokter, ada dokternya. Oh langsung tidak ada dokter? Iya. Dari sejak kapan? Rapat katanya. Oh rapat. Jadi besok pagi disuruh kembali lagi? Iya. Ini sakit apa pasiennya? Sarap. Oh saraf. Sarap. Dari jam berapa antri? Menunggu dokter? Jam 9. Oh jadi 9 pagi. Katanya nanti tidak ada informasi dari dokter bilang mau masuk ini hari. Katanya dia rapat. Jadi saya di bagian mata, saya masuk, tanyakan dokternya, tidak masuk ini hari. Besok kalau ada informasi baru kita masuk. Tidak ambil antrian langsung saja berkasih yang tadi. Berarti semua pasien di sini tidak dilayani dokter ya hari ini? Kayaknya kalau di lantai 2 Pak, karena saya dari lantai 2. Ini pasien mata, sakit mata kita bawa? Iya. Tidak tahu juga ini manunya. Besok pengadilan besok. Oh besok? Oh alasannya rapat? Berarti semua dokter rapat alasannya? Semuanya itu kalau tidak ada pelayanannya? Ini rencana mau dibawa ke mana? pulang. Pulang dulu. Rumahnya di mana? Di Mengali. Mengali. Takalar. Oh Takalar. Tidak, masa di Mengali sebelah. Oh pengobatan. Dia bilang katanya rapat, jadi kita disuruh kembali besok. Besok lagi disuruh Iya. kembali. Ibu dari mana? Dari desa Julukanaya di Kampili. Oh di Kampil ini? Iya. Sejak jam berapa Ibu menunggu? Dari tadi karena sambil antrean online tuh jadi saya datang sudah mau jam 9. Jam Tapi 9. ambil antrean kan jam 9 pas. Jam 9 pas. Interna. Pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi terkait dokter di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa yang diduga enggan melayani pasien yang berobat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Sebuah rumah warga di Kota Makassar Senin malam terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api karena titik api berada di kawasan pasar tradisional Terong dan permukiman padat penduduk. 2 warga mengalami luka-luka.
Kepanikan warga mewarnai pemadaman api yang membakar sebuah rumah di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Senin malam. Sempitnya akses jalan menyulitkan petugas damkar untuk menjangkau titik api. Petugas menarik selang air agar bisa masuk mendekati titik api tersebut. 16 mobil damkar dikerahkan karena lokasi kebakaran berada di kawasan pasar tradisional Terong dan permukiman padat penduduk. Diduga api muncul saat penghuni rumah membakar lilin ketika terjadi pemadaman listrik bergilir. Karena tidak diawasi, lilin kemudian membakar rumah yang dihuni 2 kepala keluarga itu. 2 korban yang terjebak karena tertidur lelap berhasil dievakuasi damkar bersama warga ke rumah sakit. Totalnya ada 1 rumah, 1 atap rumah yang terbakar yang berpenghuni 8 orang, dan dari 8 orang ini ada 2 korban luka bakar itu sudah dilarikan ke PMI. Setelah di cross check di PMI sudah dilarikan ke rumah sakit. Seperti itu. Ini 2 orang Pak, laki-laki, anak-anak apa? Laki-laki dan perempuan, umur setara SMP. Untuk penyebabnya Pak? Saya kira masih dalam penyelidikan dari kepolisian kalau untuk penyebabnya. Hanya memang kondisi pada saat kita tiba api sudah membesar, jadi kita kesulitan untuk bagaimana menduga apa penyebab jadi titik api awal. Kedua korban mengalami luka bakar ringan. Mereka menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Pelamonia, Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.